Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Tiwi. Maaf Bu, mengganggu. Apakah Ibu ada waktu? Iya Bu Tiwi, ada apa? Saya mau cerita Bu tentang perasaan saya akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Saya merasa bingung Bu dengan kondisi di kelas saya. Ketika pembelajaran membuat karangan, siswa kebanyakan hanya beberapa kali saja. Juga ketika menceritakan gambar, hanya beberapa siswa saja yang bisa membuat karangan, Bu. Jadi saya merasa, apa, siswa saya itu masih banyak, Bu, pembelajarannya. Eh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan atau percakapan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan ini, Bu. Saya ingin meningkatkan pembelajaran. Nanti biar siswa itu dapat mengeksplorasi ide-ide mereka dan menuangkan ide-ide tersebut baik dalam bentuk karangan ataupun bisa menceritakan gambar gitu, Bu. Oh, menurut Ibu Tiwi nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang semangat belajar di kelas? Perkiraan saya sih, hal yang menyebabkan murid tadi kurang bersemangat, mungkin mereka belum terbiasa untuk membuat cerita atau karangan dan mungkin juga murid tersebut, kurang bersemangat, Bu. Mungkin siswanya belum mampu gitu menyampaikan ide-ide, kemudian mereka juga mungkin ragu gitu dengan ide-ide mereka tersebut. Oh, begitu, Ibu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas dengan Ibu gitu? Mungkin sih, bisa menurut saya bisa membiasakan gitu, Bu, membiasakan siswa-siswa untuk membaca buku, kemudian memberikan tanggapan atau mengisi, atau menggali isi cerita gitu, Bu. Ataupun, siswa juga bisa, membuat, apa sih, tanggapan dari video gitu, dari video yang bisa dilihat dari sebelum pembelajaran, Bu, semacam literasi di awal pembelajaran gitu. Hmm. Wah, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu. Kemudian lalu menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat Ibu membuat kebiasaan literasi tersebut, Bu? Kayaknya kebiasaannya, Bu, ya, misalnya siswa tersebut bisa, memilih buku yang mereka minati, kemudian bisa mereka baca, boleh di rumah gitu, kemudian di sekolah, diulas kembali, selama 15 menit untuk menyampaikan apa isi dari, buku yang mereka baca gitu, Bu. Hmm. Oh, jadi kegiatan literasi di awal pembelajaran ya, Bu? Apakah masih ada yang lainnya gitu, Bu? Masih sih, Bu. Mungkin kegiatan mendengarkan dongeng, kayak diputarkan video gitu ya, misalnya di awal pembelajaran, Ya. ada kegiatan literasi, mendengarkan video berisikan dongeng, kemudian mungkin siswa bisa memberikan tanggapan gitu atas, video yang mereka tonton gitu, Bu. Oke, di antara dua kegiatan tadi nih, kira-kira yang mana yang paling mungkin yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya kalau untuk kondisi sekolah sih, Bu, dua-duanya bisa dilakukan. Eh, saya pikir bisa, Bu. Mungkin bergantian penerapannya gitu ya, Bu ya. Dua-duanya bisa dilakukan semua. Oke.
Jadi sekarang Saya rencana Ibu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini tadi? rencananya saya akan membuat rencana pembelajaran ya Bu ya. Kemudian saya bisa membuat RPP berbasiskan minat Bu, seperti pembelajaran berdiferensiasi. Tapi pada kegiatan awalnya bisa literasi dulu. Jadi siswa-siswa bisa membiasakan diri untuk menyampaikan gitu, menyampaikan dari hasil pengamatan atau hasil dari bacaan ataupun hasil menyimak video gitu Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Iya, ya, Sekarang ya. ini apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Komitmen ya. Mungkin saya mulai membuat perencanaan pembelajarannya, kemudian saya bisa menerapkan dan membiasakan kegiatan literasi di awal pembelajaran, Bu. Dan Nah, mungkin saya juga bisa ini, Bu, mendiskusikan hasil pengamatan video gitu siswanya, Bu. oh ya. Ya, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung apa-apa yang Ibu menjadi komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya, Bu. Ya, Bu, mudah-mudahan lah. Terima kasih ya, Bu Titin. Akhirnya saya menemukan ide gitu, Bu, bisa menyelesaikan permasalahan saya yang tadinya bingung. Saya bisa tercerahkan gitu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya jadi bersemangat. Baik, Bu, sama-sama. Mudah-mudahan Ibu Tiwi lebih bersemangat lagi. Assalamualaikum, Bu Lora. Apa Ibu sedang sibuk? Waalaikumsalam Bu Titin. Oh ya, kebetulan saya lagi tidak ada kegiatan nih Bu. Ada apa ya Bu? Ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya nih Bu, saya mau curhat sedikit nih mengenai tentang murid saya di kelas. Begini Bu, saya merasa agak heran dengan murid saya ini. Dulu waktu dia di kelas 7 gitu, dia sangat baik, rajin, kemudian aktif. Nah, sekarang pas di kelas 8 eh, banyak perubahannya Bu. Tapi perubahannya ini ke arah yang negatif. Tadinya rajin, sekarang sudah malas masuk kelas. Sering ke kantin pada jam pelajaran. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus. Bahkan terkadang tidur di dalam kelas, Bu. Oh iya. Jadi ini tentang perubahan negatif yang terjadi sama murid Ibu ya? Yang tadinya rajin, sekarang sudah malas masuk kelas. Bahkan sering ke kantin di saat jam pelajaran. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus. Bahkan terkadang tidur di dalam kelas. Ya, benar sekali, Bu. Karena itu prestasinya menurun. Karena dia sering ketinggalan pelajaran, karena tidak fokus, dan jarang mengerjakan tugas. Oh ya, seperti itu ya Bu Titin ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apakah yang Ibu harapkan dari percakapan pada kita ini itu sebenarnya apa yang Ibu harapkan? Ya, saya ingin sekali membuat murid saya ini kembali seperti dulu lagi, Bu. Yaitu rajin, aktif, dan berprestasi. Jadi, mungkin hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu atau memotivasinya kembali agar bisa berprestasi. Setidaknya bisa seperti dulu lagi, gitu, Bu. Oke, hal-hal yang bisa dilakukan ya supaya anak tersebut kembali rajin aktif lagi itu kira-kira seperti apa, Bu?
yang bisa Ibu Titin lakukan? Nah, iya benar sekali Bu, supaya bisa berprestasi lagi, saya sudah pernah ini melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, dan penyebab perubahan itu adalah karena sekarang dia membantu orang tuanya bekerja, sehingga dia sering capek dan tidak semangat lagi belajar. Oh iya, jadi itu penyebabnya ya Bu. Nah, kira-kira kalau di skala ini semangat belajarnya saat ini ada di level berapa menurut Ibu? Wah, kalau saat ini ya saya rasa murid ini berada di level 2 kali Bu. Karena memang dia jarang masuk, tidak mengerjakan tugas, dan sering tidur di dalam kelas. Oh ya, kalau begitu kira-kira nih ya Bu ya, kira-kira Ibu pengen anak ini ada di level berapa nanti? Kalau untuk level 10 kayaknya kejauhan ya Bu. Tapi setidaknya saya berharap di level 7 lah Bu, gitu. Oh ya, jadi menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan supaya membantunya nanti mencapai level 7 itu? Sebenarnya itulah yang sekarang sedang saya pikirkan Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu agar semangat lagi belajar. Anak ini kembali lagi bersemangat untuk belajar gitu. Ya, kalau dari pengamatan Ibu sebelumnya nih ya, kira-kira apa yang bisa memotivasinya untuk semangat belajar lagi? Kalau dari hasil restitusi saya kemarin gitu Bu, penyebab dia jadi tidak semangat lagi belajar karena kecapean. Jadi di sini menurut saya permasalahannya adalah karena dia bekerja membantu orang tuanya. Jadi rencana saya ingin berdiskusi dengan orang tuanya mengenai aktivitas yang dilakukan oleh anak ini. Apakah bisa hanya di hari libur misalkan ya untuk membantu orang tuanya, yaitu misalkan di hari Sabtu atau Minggu, sehingga dia tidak kecapean dan bisa fokus lagi di sekolah gitu Bu. Oh ya, nah kira-kira menurut Ibu ya, kira-kira orang tuanya itu bisa nggak diajak diskusi mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya sih bisa, karena orang tuanya pastinya ingin yang terbaik untuk anaknya kan Bu. Nah, ini rencananya Ibu yang datang ke rumahnya menemui orang tuanya atau orang tuanya yang Ibu panggil ke sekolah untuk bertemu dengan Ibu? Kira-kira. Mungkin saya coba untuk berikan surat panggilan orang tua dulu besoknya ya. Jika memang mereka tidak bisa hadir, baru saya yang akan datang berkunjung ke rumah orang tuanya. Iya, baiklah Bu. Berarti kita udah di akhir pembicaraan nih. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sore ini, Bu? Yang saya dapatkan, mungkin di awal pembicaraan tadi kan saya sudah bingung, saya harus bagaimana. Nah, di akhir ini, sekarang saya sudah tahu harus bagaimana agar murid saya ini jadi rajin lagi dan bersemangat lagi belajarnya. Saya akan meminta orang tuanya agar mengizinkannya bekerja hanya di hari libur, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Dia tidak akan kecapean dan bisa fokus di dalam kelas. Iya, baiklah Bu. Semoga Ibu bisa disepakati ya Bu dengan orang tuanya. Rencana Ibu ini ya. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Bu, karena Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Iya, terima kasih kembali Bu Titin. Sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tiwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Titin.
hari ini, pada kesempatan ini, Ibu akan melakukan coaching ya, dan Ibu sebagai coach-nya. Nah, sebagai coach, apakah Ibu sudah tahu apa saja yang harus dilakukan? Iya, Bu. Iya, saya akan mempraktekkan proses coaching Alur Tirta ya, Bu ya. Kemudian saya akan mengembangkan kompetensi berkehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian saya ingin menggali potensi yang ada pada diri coach untuk menyelesaikan permasalahannya, Bu. Oke, baiklah Bu. Di sini sebagai observer atau pengamat, saya juga ingin mengingatkan kembali beberapa hal tentang proses coaching yang akan dilaksanakan. Yang pertama, Ibu harus ingat bahwa antara coach dan coachee hubungannya adalah kemitraan. Artinya di sini kita itu setara antara coach dan coachee, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai coach, Ibu juga diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan, sehingga pembicaraan berlangsung dua arah. Dan jangan lupa ya, Ibu juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan memberdayakan potensi coachee itu sendiri. Sehingga nantinya di akhir coaching, coachee dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukannya. Baik Bu, terima kasih sudah mengingatkan. Insya Allah nanti saya akan coba untuk mempraktekkan dan saya akan melakukannya pada saat coaching berlangsung. Oke, silakan laksanakan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik Ibu Tiwi sudah menyelesaikan melakukan proses coaching tadi bersama Ibu Neni. Nah, apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, Bu? Ya, saya tadi sudah mencoba untuk berkehadiran penuh dengan saya memusatkan perhatian saya kepada Bu Neni dengan permasalahan yang ada. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan kepada Bu Neni, pertanyaan berbobot agar Bu Neni bisa menggali potensi dirinya untuk penyelesaian permasalahan. Dan saya juga sudah menerapkan klien itu adalah mitra, jadi kami berkolaborasi di sini. Oh ya, Bu. oke. Ya, dari hasil pengamatan saya ini ya, tadi Ibu sudah mencoba membangun kemitraan dengan coachee dengan sangat bagus dan fokus juga aktif dalam percakapan sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah gitu ya, ada timbal balik antara Bu Tiwi dan Bu Neni ya. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coachee untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kira-kira ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Tiwi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot. Saya lebih ingin mendalami agar saya bisa memberdayakan dari rekan sejawat ataupun murid saya untuk menggali potensi diri, mengatasi permasalahannya, Bu. Mungkin dengan berlatih, kemudian belajar, menggali sumber belajar melalui YouTube. Kemudian saya juga akan berlatih untuk memberikan pertanyaan dari hasil menyimak, gitu Bu. Oh iya, baik Bu, mudah-mudahan kompetensi yang kita dapat melakukan, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu dalam melakukan coaching ya, bisa lebih baik lagi ya Bu. Dan Ya. semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Dan terima kasih juga Bu Sama-sama. Neni. Ya, sama-sama Bu.